Haleluya, puji Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, penuh damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, jika pada malam hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, itu semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang masih berlaku dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang saya beri tema Anak Muda Kristen adalah Masa Depan Gereja, yang terambil dalam Amsal pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Tapi pada malam hari ini kita akan baca pada ayat yang ke-15. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Ngeri, itulah kesan yang timbul bila kita melihat dan perhatikan kehidupan orang muda di zaman sekarang ini. Kenakalan remaja atau kenakalan pemuda ada di mana-mana. Bukan hanya terjadi di kota-kota besar, tapi hampir terjadi di semua tempat. Kehidupan anak-anak muda benar-benar rentan dengan pengaruh buruk. Pergaulan bebas, free sex contohnya, terjerumus dalam narkoba, terlibat dalam prostitusi, jadi korban trafficking, atau perdagangan manusia, yaitu perekrutan, pengiriman, atau penampungan orang-orang dengan cara ancaman atau kekerasan demi tujuan eksploitasi, pelacuran, perbudakan, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, kaum muda Kristiani benar-benar harus menjadi perhatian utama gereja, sebab mereka adalah aset berharga dan masa depan gereja. Jangan sampai mereka terbawa oleh arus dunia ini. Pemazmur menyatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Bapak Ibu Saudara, hanya dengan firman Tuhanlah orang muda dapat mempertahankan kelakuannya tetap bersih dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak ada jalan lain selain para pemuda harus banyak melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan rohani, supaya waktu-waktu luang yang ada mereka pergunakan untuk perkara-perkara yang membangun iman. Mereka harus melatih diri dalam hal ibadah. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Bukan malah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Giatkanlah melakukan ini menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Semakin banyak mereka mendengarkan firman Tuhan, semakin bertumbuhlah iman mereka. Karena iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Roma 10 ayat yang ke-17. Sayangnya, banyak anak muda Kristen memilih untuk berkompromi dengan cara hidup dunia, oleh karena mereka takut ditolak, dibenci, atau ditinggalkan. Sebagai kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, usia muda adalah usia emas, melayani Tuhan dengan memaksimalkan potensi. Paulus pada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-22. Baik Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini sampai di sini kiranya dapat memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.